Salam, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sintai Patu, saya dari Prodi Psikologi Kristen semester 4. Materi yang akan saya bawa ialah tentang OCD. OCD di sini adalah gangguan mental yang membuat orang memiliki obsesi, perasaan, pikiran, dan perilaku berulang dan tak diinginkan yang membuat mereka melakukan sesuatu berkali-kali. Ketika tak bisa melakukan hal tersebut, orang-orang itu akan merasa sangat cemas dan sedih, bahkan marah. Untuk memahaminya perlu diketahui dulu apa itu obsesi dan kompulsi yang bisa mengalami gangguan sehingga memunculkan OCD. OCD ini terdiri dari dua kata, yaitu obsesi dan kompulsi. Obsesi adalah pikiran yang berulang atau desakan pikiran yang tak diinginkan orang, tapi orang tersebut terus memikirkannya. Contohnya, memikirkan orang yang dicintai, disakiti orang lain, dan takut sakit karena memegang pegangan pintu yang kotor, atau khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk jika barang-barang di meja tak diatur dengan rapi dan sebagainya. Lalu yang kedua ialah kompulsi. Kompulsi adalah suatu perilaku yang jika tidak dilakukan menimbulkan perasaan cemas, tidak nyaman, sehingga seorang melakukan perilaku ini berulang untuk mengatasi kecemasannya. Orang seperti ini terpaksa melakukan suatu hal meski sebenarnya tidak mau. Misalnya mencuci tangan berulang kali, menimbun barang-barang, selalu mengenakan pakaian yang sama dalam acara tertentu, menarik-narik rambut, dan lain sebagainya. Adapun obsesi dan kompulsi baru menjadi masalah bila terus muncul dan sudah sampai pada tahap mengganggu kehidupan sehari-hari, sehingga disebut OCD. Dalam gangguan OCD, perilaku kompulsif dilakukan untuk meredakan kecemasan yang dipicu obsesi. Perilaku ini bisa berlebihan, menghabiskan waktu, dan bersifat merusak. Adapun gejala-gejala di dalam OCD dan pada tiap orang itu bisa berbeda-beda. Gejala yang umum terjadi, yang sering terjadi antara lain, yaitu yang pertama, obsesi yang ekstrim terhadap kuman atau kotoran. Yang kedua, keraguan yang berulang misalnya saat keluar rumah. Yang ketiga, bertanya-tanya apakah sudah mengunci pintu atau belum. Yang keempat, keasikan dengan simetri, kerapian atau ketepatan. Yang kelima, sangat memperhatikan detail. Yang keenam, terlalu khawatir terhadap sesuatu. Yang ketujuh, pikiran atau perilaku agresif. Yang kedelapan, mengelompokkan atau menata benda-benda di sekitarnya berdasarkan hal-hal tertentu. Yang kesembilan, mengulang kata-kata yang sama pada diri sendiri. Penyebab dari OCD. Penyebab dari OCD ini tak dapat diketahui dengan pasti. Sederet riset menyebutkan ada dugaan sumber masalahnya, yaitu pada otak. Orang dengan OCD ketidakseimbangan neurotransmitter serotonin yang memadai di otak. Serotonin ini berfungsi menjaga keseimbangan mental. Berikut ini umumnya cara mengatasi OCD yang biasanya dilakukan secara kombinasi. Yang pertama itu terapi kognitif untuk membantu pasien mengidentifikasi dan memahami kekhawatirannya serta mengajari pasien mengurangi atau mengatasi kekhawatiran itu dengan lebih baik. Yang kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku ini untuk membantu pasien mengubah atau membatasi perilaku obsesif kompulsif. Yang ketiga, terapi keluarga, terutama bagi orang tua jika pasiennya masih anak-anak agar paham dan terlibat aktif dalam pengobatan pasien. Yang keempat, obat-obatan untuk menaikkan kadar hormon serotonin di otak. Yang kelima, penggunaan antibiotik bila ditemukan kaitan dengan OCD yang diderita dengan infeksi bakteri Streptococcus. Yang terakhir, bagaimana cara pencegahannya? Para pakar kesehatan belum menemukan cara untuk mencegah OCD hingga saat ini. Bagi orang tua yang mendapati ada tanda atau gejala anaknya yang mengalami OCD, sebaiknya segera bawa anak ke dokter untuk menjalani evaluasi secepat mungkin. Deteksi dan perawatan sejak dini bisa meredakan gejala dan meningkatkan peluang
tumbuh kembang anak secara normal. Penanganan dini juga akan meningkatkan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Sekian materi dari saya, terima kasih, salam.